Jadi ketetapan ini sudah ditetapkan oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz. Ya. Dan jumlah bulan yang jumlahnya setahun yang jumlahnya 12 itu kapan mulai berlaku, Pak? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum ada langit dan bumi kan sudah ditetapkan, tapi kan hurung ono. Jadi sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan jumlah setahun 12 bulan. Tapi berlakunya dan terciptanya jumlah bulan setahun 12 bulan jumlahnya itu kan setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Sebab setelah ada langit, setelah ada bumi, nah disitulah ya, berlaku dan kelihatan dan nyata tercipta jumlah 12 bulan. Ya. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atun. Ya. Minha, di antara 12 itu arba'atun, ada 4 bulan hurum yang disucikan. Yang suci atau yang diagungkan. 12 bulan itu Bapak Ibu saya hormati, 12 bulan itu orang-orang Arab itu Pak, mereka dari dulu sudah memberi nama dengan nama yang kita kenal. Menurut Syekh Alamuddin As-Sakhawi, Imam Sakhawi, dalam kitabnya yang bernama Al-Masyhur fi Asma'il Ayyami Wasyuhur, beliau mengatakan bahwa nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu sudah dinamakan, nama ini sudah dibuat oleh orang-orang Arab zaman dulu, Pak. Nah, nama ini disesuaikan dengan kondisi mereka dan kondisi alam. Kemudian nama itu yang dipakai oleh orang-orang Arab dahulu ketika Islam datang, Islam mengakui, nggak rubah nama, cuma nama. Terus diakui oleh Islam. Dan kemudian Khalifah Umar menetapkan perhitungan kalender Islam dimulai bulan Muharram. Dimulai bulan Muharram ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, perintah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ya. Orang-orang Arab menamakan Muharram. Kenapa menamakan Muharram? Karena orang-orang Arab semuanya sepakat mengharamkan diri mereka untuk melakukan perbuatan dosa, mengharamkan dirinya untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kemudian Muharram terus Safar. Orang Arab menamakan bulan kedua yaitu Safar karena Safar itu Pak artinya kosong, karena rumah-rumah mereka ditinggalkan kosong, karena mereka pergi musafir atau pergi berperang, jadi rumahnya kosong, makanya bulan itu dinamakan Safar. Kemudian bulan selanjutnya Rabiul Awal. Kenapa dinamakan Rabiul Awal? Karena Rabiul Awal ini artinya Pak musim semi, Rabi musim semi. Begitu juga Rabi Awal, Rabi Tsani, karena musimnya musim semi. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Jadi namanya bukan Jumadi, Pak. Jumadi itu tonggoku, sebenarnya Jumadi. Lek Jumadi, Jumada. Ya, nama aslinya Jumada.
Nah, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah dinamakan Jumada dari Jamada. Jamada itu beku karena saat itu musim dingin. Sebagian air membeku. Jumada membeku. Setelah Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, datanglah bulan Rajab. Rajab itu artinya mengagungkan, karena orang-orang Arab dari zaman dahulu mengagungkan bulan Rajab. Ya, mengharamkan diri mereka berperang, betul-betul mereka tidak mau melaksanakan perbuatan dosa, maksiat di bulan Rajab. Setelah Rajab datanglah bulan Sya'ban. Dinamakan Sya'ban karena orang-orang Arab pada bulan itu berpencar. Sya'ban, Sya'ab itu artinya berpencar. Berpencar, ada yang perang, ada yang cari rezeki, ada yang pokoknya berpencar. Datanglah setelah itu Ramadan. Dinamakan Ramadan karena panas tenan, Pak. Ramadan itu artinya panas. Karena setiap datang musim bulan Ramadan itu selalu di musim panas. Setelah Ramadan Syawal. Kenapa mereka namakan setelah Ramadan itu diberi nama Syawal? Karena saat itu, Pak, unta-unta betina itu udah ngangkat buntutnya. Artinya siap dibuai oleh unta-unta jantan. Syawal dari syala, yashilu. Nah, jadi buntutnya udah mempersilahkan pejantan untuk monggo-monggo gitu. Musim kawinnya unta. Kemudian setelah itu Dzulqa'dah. Ya, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah boleh, Dzulqa'dah boleh. Dzulqa'dah itu dinamakan Dzulqa'dah. Qa'dah itu artinya duduk, Pak. Orang-orang Arab pada berhenti, yang perang selesai, yang pergi-pergi pada pulang ke kampung halamannya, mereka berdiam diri di rumah. Qa'dah. Kenapa mereka berdiam diri di rumah? Yang musafir, yang pergi merantau pulang. Yang perang pulang, yang kemana-mana pulang. Mereka diam diri di rumah, dinamakan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Setelah itu mereka siap melaksanakan ibadah haji, sehingga dinamakan Dzulhijjah. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Imam Sakhawi dalam kitabnya Al-Masyhur fi Asma'il Ayyami Wasyuhur. Ya. Kemudian